Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Oke. Ini siang hari ini ada permasalahan atau ada keperluan lain? Iya Bu, saya ingin meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara kepada Ibu selaku pengawas di SD Kecamatan Bumi Biru. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari PPG, itu saya sudah sampai LK 2.1 yaitu eksplorasi alternatif masalah. Eksplorasi Nah, ya. di sini eksplorasi alternatif solusi. Nah, di sini yang akan saya tanyakan ada beberapa hal. Untuk yang pertama, itu saya ingin menanyakan tentang guru kurang berlatih menggunakan model dan metode pembelajaran yang menarik. Nah, menurut Ibu itu model dan pembelajaran yang menarik itu bagaimana supaya peserta didik itu lebih tertarik dalam mengikuti pelajaran? Oke. Nah, Ibu di sini sebagai ibu guru kelas 1 tentunya penjenengan sudah paham tentang karakter anak-anak ya. Nah, karakter anak. Apalagi kalau anak-anak kelas 1. Anak kelas 1 itu adalah anak-anak yang tergolong masih dalam usia dini. Yang namanya usia dini itu kalau menurut penjenengan karakternya anak sukanya seperti apa dalam belajarnya? Masih suka bermain. Suka bermain. Kemudian apa lagi? Suka usil sendiri. Suka usil sendiri. Terus ketika anak-anak bermain itu yang dia sukai apa? Alat-alatnya mungkin. Seperti apa medianya. Kemudian bagaimana ketika menurut penjenengan dalam keseharian harinya anak-anak ketika dia merasa senang itu ketika penjenengan melakukan pembelajaran yang seperti apa? Dengan itu Bu, model yang menarik seperti misalnya saya memberikan menyelipkan sebuah permainan dalam pembelajaran dengan menunjukkan alat peraga yang real. Iya. Nah, berarti di sini Ibu Lia ini sudah paham ya, berarti kalau anak-anak itu akan suka kalau ia dengan belajar tetapi dengan masih cara dengan bermain menggunakan alat-alat yang menarik ya kan? Apalagi kalau anak-anak masa usia dini itu yang menjadi ketertarikannya biasanya adalah seperti apa? Warna-warna yang mencolok, warna-warna yang menarik, kemudian menggunakan alat yang nyata, yang real ya, sehingga anak-anak di sini dia akan merasa menggunakan, merasa dia paham, merasa dia tahu. Jadi kontekstual yang dia lakukan, yang dia alami seperti itu, sehingga anak-anak merasa nyaman. Nah, oleh sebab itu dalam hal guru melakukan pembelajaran, maka di sini guru harus pandai-pandai ya, berarti guru harus pandai-pandai menggunakan media-media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang mau diberikan kepada anak atau dilakukan pembelajaran bersama, dengan tadi tidak hanya kita ceramah tentunya, kemudian tidak hanya anak-anak diajak bercerita, tetapi agar tertarik meskipun kita bercerita, gunakan alat peraga yang menarik sesuai dunia anak. Nah, jangan lupa pilihlah warna-warna yang mencolok. Nah, kemudian meskipun apalagi sekarang ini ya, zamannya sudah zaman digital. Ya, zaman digital. Anak-anak pasti akan senang apabila ibu menggunakan media pembelajaran seperti ini. Pakai laptop, pakai LCD, kemudian anak-anak disuruh mengoperasikan, ditayangkan gambar-gambar peristiwa-peristiwa tentang materi yang akan ibu sampaikan kepada anak. Gitu. Terus untuk yang kedua, saya ingin menanyakan tentang metode agar anak bisa membaca. Itu seperti apa? Oke. Nah, sama juga ini ya, metode membaca tadi. Anak itu kan baru, apalagi nih baru saja dari kelas 1 ini, baru saja dari TK. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa di sini adalah anak masa bermain. Maka kita dalam mengajarkan membaca pun kita juga harus dengan cara bermain. Seperti apa kan? Supaya anak tidak merasa terbebani, anak merasa nyaman, anak merasa senang dengan dunianya. Nah, tentunya ibu paham ya
dengan adanya buku yang dulu ya seperti ini. Nah, bukunya seperti buku-buku besar seperti ini, buku-buku kecil yang namanya B3 ya. Nah, buku bacaan berjenjang. Di sana nanti akan ada gambar-gambarnya, kemudian bacaannya, kalimatnya yang sederhana sekali. Nah, yang sederhana sekali. Nah, tentunya untuk awal mulanya karena kita melatih membaca tadi, membaca dengan bacaan permulaan, kata-katanya yang sederhana saja, tetapi merupakan inti sari dari gambar atau bacaan yang ibu gunakan. Nah, tentunya pasti nanti bacaan-bacaan yang digunakan tadi dengan gambar-gambar yang menarik, ya kan? Dengan gambar-gambar yang menarik. Langkah pertama seperti apa? Gurunya kan yang membacakan dulu. Nah, dia membacakan dulu, kemudian nanti anak disuruh memirsa, kan itu memirsa, melihat, ya. Kemudian nanti anak-anak kan akan niteni. Nah, ilmu titen itu. Kalau seperti itu kan ada niteni, kemudian nanti bisa nambahi, terus bisa nurun ya, nurun. Niteni, nurun, nambahi. Nah, nanti nurunnya kan untuk yang terus itu. Nah, kemudian nanti ketika anak-anak supaya dia senang untuk membacanya, setelah dibacakan oleh guru, mungkin nanti bacaan lagi sebelahnya, gambarnya masih sama, tetapi nanti tulisannya, kalimatnya menjadi rumpang. Nah, di sini ada titik-titiknya. Ketika nanti anak-anak disuruh untuk ditanya untuk kata-kata yang sesuai dengan isian di titik-titik itu, pasti nanti anak-anak akan mengingat tadi. Ya. Kemudian bagaimana supaya mudah? Guru nanti bisa menggunakan pias kata. Nah, pias kata, kata-kata yang sesuai yang nanti bisa ditempelkan di titik-titik di bacaan yang sesuai dengan gambar tadi. Nah, dengan demikian nanti pasti anak-anak akan senang. Anak disuruh mengambil sendiri. Jadi nanti guru menyediakan pias kata yang banyak. Kemudian nanti ketika nanti guru membacakan kalimat-kalimat yang rumpang, coba anak-anak diajak berlomba kan itu. Nah, anak-anak diajak berlomba, suruh mengambil kata-kata yang sesuai, diletakkan di titik-titiknya tadi. Kalau anak itu sudah bisa mengambil, berarti dia kan sudah bisa membaca. Kalau dia belum bisa membaca, mungkin dia bingung mengambilnya sekenanya. Tapi kalau dia kok pilih-pilih dengan melihat tadi, ukurannya apa? Dia akan niteni. Nah, tadi ilmu titen diambil. Kemudian guru membacakan kembali, mungkin anak menirukan benar apa salah. Setelah katanya diambil, pias katanya ditempelkan, kemudian dibaca kembali. Apakah betul anak-anak tadi bacanya seperti itu? Nah, nanti insya Allah anak-anak akan senang. Jadi itu sederhana sekali, gitu. Sederhana sekali yang kita lakukan, tapi nanti akan mengena pada anak, Untuk kaitannya dengan yang menulis, Ibu. Nah, nanti kita akan tahu masa tumbuh kembang anak yang namanya motorik ya. Nah, gerakan motorik anak, kalau nanti anak dia sudah paham, dia sudah bisa membaca, maka nanti gerakan motorik anak dia akan terbiasa untuk niru tadi. Karena dia sudah tahu bacaannya, hurufnya seperti itu, kata-katanya seperti ini, dia nanti akan bisa meniru. Dia akan bisa meniru dengan gayanya sendiri, dengan tekniknya dia sendiri. Karena apa? Kalau kita sekarang ini memaksakan anak-anak misalnya menulis, kita buat angka 1 atau kita buat tongkat misalnya, ini dibaca L, ada angka 1, kemudian atasnya ada dikasih titik, hurufnya I. Itu kalau anak-anak disuruh satu persatu seperti itu kan akhirnya nanti dia akan lama. Tapi berbeda kalau anak tadi sudah mulai dari membaca permulaan dulu, anak-anak sudah lancar membaca, kemudian tadi nurunnya tadi kan niteni, kemudian nurun. Nah, nanti dia akan gerakan motoriknya otomatis dia akan mengikuti karena sudah ada di sini, sudah tertanam di sini, ya, dia sudah masuk di sini. Tentang bacaan-bacaan ini dia sudah ada di sini, sehingga dia sudah punya bayangan, ini huruf ini, dia akan nurun. Nah, apalagi sekarang ini dengan adanya dunia digital, anak-anak tidak perlu harus menggerakkan tangan seperti, tapi dia sudah tahu di situ sudah ada huruf-hurufnya.
Dia dengan bermain menggunakan medianya, menggunakan Android bisa, menggunakan laptop bisa, menggunakan komputer bisa. Dia dengan bermain di situ dia akan berlatih menulis. Dengan dia bermain menggunakan media, nanti dia akan menggunakan alat tulis diimplementasikan di kertas, dia sudah akan terbiasa. Tapi paling tidak kalau dia latihannya menggunakan ini Android apa ini dengan menggerak-gerakkan, nanti kan dihapus bisa. Oh ini pakai penghapus, dihapus. Kan mirip, tidak usah pakai kertas. Nah, ketika nanti anak-anak sudah terbiasa menggunakan Android, menggerakkan seperti itu, berarti nanti di kertas, di buku, dia akan sudah terbiasa. Termasuk tadi, menggunakan tekniknya sendiri, caranya sendiri ketika dia menulis. Nanti guru tinggal mengarahkan. Ketika tadi, anak-anak misalnya diberi kertas seperti ini. Hasil tulisannya nanti, oh coba biarkan saja. Oh ini kok ada yang naik-naik ke puncak gunung tulisannya. Oh yang ini, nah nanti akan membandingkan. Anak-anak untuk tulisan yang seperti ini naik-naik atau turun-turun mau terjun ke jurang atau dengan ini yang lurus, ini kelihatannya enak yang mana ya? Bagus yang mana kok dia? Oh yang ini Bu. Nah berarti nanti ketika anak-anak menulis juga diusahakan bisa seperti itu, bisa coba diulangi. Nah, anak-anak akan merasa senang karena dia tidak akan merasa terbebani. Dengan tekniknya sendiri, dengan caranya sendiri, guru tinggal mengarahkan, menuntun. Tapi kalau anak-anak, ayo pensilnya dipegang, kemudian kita buat dari atas ke bawah, kemudian dititik. Kita buat angkat 1, dikasih perut. Nanti kan dia akan sepaneng. Tapi kalau dia sudah bisa membaca permulaan, kemudian dia sudah memahami, sudah bisa merekam di otaknya masing-masing, ketika nanti dia akan nurun langkah pertama menggunakan media dengan cara bermain tadi, menggunakan Android. Kemudian nanti setelah dia suka latihan menulis menggunakan Androidnya, menggunakan laptop atau menggunakan komputernya, kemudian ketika dia disuruh pegang pensil, karena di sini kan ada gambar pensil juga. Sekarang nyata-nyata pegang pensilnya anak-anak, silakan laksanakan seperti tadi ketika kalian melakukan menggunakan HP, ketika kalian melakukan menggunakan laptop. Sekarang adalah kertas dengan pensil, yuk lakukan. Nah, terus untuk kaitannya yang ini, model dan metode pembelajaran yang menarik pada mata pelajaran PKN. Nah, itu sebetulnya keterkaitan ya sama tadi, dengan sama. Semuanya kan tadi menarik, tadi menggunakan media, laptop, LCD, tayangan gambar-gambar yang menarik, video. Lah sekarang sama juga di mata pelajaran apapun itu. Saya kira sama nggih, dengan menggunakan metode. Kemudian kita menggunakan model pembelajaran yang bisa menggugah daya pikir anak supaya kritis, supaya dia bisa mencari solusinya apabila ada suatu permasalahan. Maka guru di sini bisa menggunakan model berbasis masalah ya, pembelajaran berbasis masalah. Lah bagaimana caranya kalau kelas 1? Lah kan berarti anak-anak bisa menyaksikan tayangan video, di mana tadi video tentunya tentang kehidupan anak, misalnya mulai dari kehidupan keluarga, di lingkungannya, sehingga ini benar-benar anak itu paham. Nah di situ tentunya karena kita menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, berarti di video tadi menayangkan tentang kehidupan yang ada suatu permasalahan. Ketika ada satu permasalahan, kemudian anak-anak disuruh mengungkapkan, disuruh berdiskusi dengan kelompoknya tentang permasalahan yang ada di tayangan video tadi, kemudian disuruh mencari solusinya. Nah, ketika anak-anak nanti sudah selesai berdiskusi, tentunya dia tidak harus menuliskan. Berdiskusi sebentar, kemudian anak-anak diberikan pertanyaan pemantik, kemudian dicoba anak-anak untuk menyampaikan secara lisan hasil dari diskusinya tadi dengan menggunakan bahasanya sendiri. Syukur-syukur dia sudah runtut menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ketika nanti kita memberikan pembelajaran bahasa Indonesia yang benar, nanti kita arahkan anak-anak menyampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Tapi ketika awal pertama,
supaya anak-anak berani. Anak-anak dalam presentasi silakan menggunakan bahasamu sendiri, pokoknya seenakmu ketika kamu menyampaikan hasil dari diskusinya. Nanti kan anak-anak kan tidak terbebani. Tapi kalau ayo masa seperti ini kan harusnya banyak, anak-anak kan akan takut. Tapi kalau coba anak-anak hasil dari diskusimu sekarang, siapa yang berani untuk menyampaikan kepada teman-temanmu solusinya apa supaya tadi tidak terjadi hal-hal semacam itu. Nah, karena memang ini pendidikan Pancasila, berarti kita di sini adalah yang paling penting penanaman nilai-nilai budaya positif yang perlu dikembangkan, yang perlu ditanamkan, terutama mulai dari diri anak, kemudian di lingkungannya, di lingkungan kelasnya, kemudian nanti akhirnya akan meluas di lingkungan sekolahnya. Kalau anak nanti sudah mulai untuk dia secara sadar untuk melaksanakan tentang budaya positif, tentang nilai-nilai yang diyakini, maka nanti dimanapun dia berada, dia akan melaksanakan, meyakini kebenaran dari nilai. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk saya untuk melakukan wawancara. Mungkin masih ada lagi ya, Sudah itu ya. Terus saya kira penjenengan sudah sudah lebih, sebetulnya sudah lebih paham ini ya, kalau guru-guru apalagi guru kelas 1. Sudah berapa tahun Mbak Lia? 2 tahun. Oh, 2 tahun ini. Kemarin mengajar kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Berarti 1 tahun. 1 tahun ini Mungkin. tidak apa-apa. Nah, Baru ini mau jalan. ya, mudah-mudahan nanti semakin enjoy dengan penjenengan menerapkan model-model pembelajaran, kemudian menggunakan alat peraga, sarana prasarana yang menarik untuk anak-anak. Nanti penjenengan akan merasa senang sekali dengan anak-anak. Gitu ya? Iya. Oke. Ya, semoga berhasil dan sukses mendampingi anak-anak.